selamat pagi, siang, malam, dan ya. Jadi di video kali ini kita akan sedikit agak trigger warning ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak bisa mendengarkan bentakan atau semacamnya, boleh di skip videonya atau kalian bisa menonton video lain dari channel aku, silakan. Kalau untuk yang memang kuat dengan bentakan, silahkan lanjutkan video ini. Selamat menonton. Ting nung nung nung. Kenapa baru pulang jam segini? Kamu janji sama aku jam berapa pulangnya? Kamu lihat jam gak? Ini di jam berapa? Kenapa gak ngabarin? Kenapa gak ngabarin kalau emang pulangnya jam segini? Itu handphone ada, kenapa gak dipakai? Handphone kamu pasti pegang kok. Orang pas jalan berdua sama aku aja, kamu masih bisa sambil kerja atau ngabarin teman-teman kamu. Masa ngabarin aku aja gak bisa? Yang baterai habis itu bukan alasan. Kan kamu bisa cas handphone kamu. Ya udah, kalau emang gak bawa casan kan bisa pinjem powerbank kayak apa kek. Ya, kamu kan udah aku beliin powerbank juga. Enggak kamu pakai itu. Ya udah, kalau ketinggalan kan masih bisa pinjem sama teman kamu. Kalau emang teman kamu nggak bawa powerbank, kamu bisa pinjem casan. Kalau nggak bawa casan, at least titip teman kamu. Kasih tahu aku aja. Kasih tahu aja. Kabarin. Kalau kamu kapan pulangnya. Aku cuma butuh itu kok. Ya udah, kalau emang kamu ngerasa aku nggak penting, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah hubungin aku lagi. Main aja terus sama teman-teman kamu. Nggak usah pikirin aku yang nungguin kamu di sini. Lah, gimana? Baru pulang masa diginiin? Ya menurut kamu aja, emang kamu pantas gak diginiin? Kamu mikir gak? Kalau aku khawatir nungguin kamu di sini. Ya enggak kan? Buktinya kamu nggak hubungin aku. Aku tuh, aku nggak habis pikir sih. Aku, aku tuh tadi sampai nyamperin kamu di situ. Dan ternyata kamu nggak ada. Aku udah tanya pelayannya, dia bilang kamu nggak ada, kamu nggak datang sama teman-teman kamu. Biasanya kamu nggak. Aku juga nyamperin kamu di kantor dan ternyata kamu nggak ada juga. Ya kan kamu bilang kamu kan bilang kamu cuma main kamu kamu cuma main sama teman-teman kamu di situ di dekat kantor di dekat kantor kamu. Ya emang kamu kemana? Kamu udah bilang ke aku? Belum. Ya kamu kenapa nggak bilang ke aku? Kamu kenapa kalau pindah tempat tuh nggak bilang sama aku? Emang kenapa sih? Kalau emang kamu pindah tempat terus kamu bilang ke aku, emang kenapa sih? Emang ada penyakitnya? Kalau bilang sama aku, kamu di mana? Kamu kamu kebiasaan tau gak? Ya kalau kalau ada apa-apa sama kamu, gimana? Aku harus jadi orang yang terakhir kalau tahu kamu kenapa-kenapa. Ya aku nggak nyumpahin, ini kenyataan loh. Kalau emang aku nggak tahu kamu di mana dan apa yang terjadi sama kamu, ya apa yang harus aku lakuin? Coba, coba kamu pikir deh. Kalau emang kamu kecelakaan, gimana? Kalau kamu masuk rumah sakit, kamu kenapa kamu diapain? Aku nggak tahu. Emang aku harus apa?
Harus cari kamu ke siapa? Harus gimana? Harus apa? Harus ngapain akunya? Aku gak ngerti jalan pikiran kamu itu kayak gimana. Aku gak ngerti apa yang kamu lakuin. Aku gak habis pikir. Tadi aku tahu kamu pulang. Kamu pulang gak sendiri. Tadi kamu pulang dianterin siapa? Teman kerja kamu. Lagi. Yang mana sih orangnya? Kamu kok gak pernah? Kamu gak pernah ngenalin aku sama dia? Kamu kenapa gak? Ya gak pernah ngenalin aku sama dia. Itu aneh. Ya, itu aneh. Ya berasa aja. Berasa ada yang kamu sembunyiin di belakang aku. Ya menurut kamu aja. Kamu kayak gitu di belakang aku, nyembunyiin segala hal dari aku. Dan seperti biasa kamu udah berkali-kali nyembunyiin beberapa hal dari aku. Kayak gimana? Mau aku kasih contoh? Kayak dulu kamu emang lagi jalan sama temen kamu, terus tiba-tiba kamu masuk rumah sakit. Aku gak tahu dan aku orang terakhir yang tahu soal itu. Dan kamu kenapa nyembunyiin rahasia itu? Ya oke, kita tarik balik semuanya. Ya gimana gak curiga kalau misalkan kamu kayak gini nyembunyiin sesuatu dari aku. Nyembunyiin hubungan kamu sama teman kerja kamu. Ya enggak, aku gak nuduh kamu selingkuh. Aku gak pernah ngira kamu selingkuh. Gak pernah sekalipun. Tapi kalau misalkan kamu kayak gini terus, ya gimana aku gak ngira kamu selingkuh? Ya kembali. Kita pikirin aja. Kita pikir dengan cara jernih. Dengan cara yang jernih. Wajar gak kalau misalkan kamu jadi aku? Aku balik posisinya. Aku punya teman kerja yang selalu sama aku, yang selalu nganterin aku pulang. Tapi aku gak pernah ngenalin dia sama kamu. Yang mana tentu kamu akan curiga kalau memang aku selingkuh sama orang itu. Ya udah, kasih aja semua alasan yang bisa kamu kasih ke aku. Kamu udah 10 kali diantarin pulang sama orang itu. Mobil yang sama, aku tahu persis. Ya coba jelasin. Iya, aku tahu teman kerja. Iya, aku tahu dengan jelas, aku tahu persis dia memang teman kerja kamu. Terus apa? Apanya gimana? Ya namanya, tinggalnya di mana, orangnya mana, orang gimana? Apanya jelasin. Jelasin sama aku emang. Aku butuh dijelasin. Bukan kamu yang cuma bilang teman kerja kamu. Kalau kamu emang gak mau jelasin ke aku, yang gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Kamu boleh, silahkan rahasiakan semua yang mau kamu rahasiakan. Dan jangan minta tanggung jawab aku kalau emang terjadi apa-apa sama aku. Minta tanggung jawabnya sama teman kerja kamu itu. Ya sekarang kamu mempertanyakan tanggung jawabku sebagai seorang suami. Baru sekarang kamu nanya sama aku. Sebelum kamu mempertanyakan tanggung jawabku sebagai seorang suami, kewajibanku sebagai seorang suami, alangkah baiknya kalau kamu pikir apa hak aku sebagai seorang suami.
Kamu mikir gak? Seharusnya aku juga mendapatkan informasi apapun soal rahasia kamu sama teman kerja kamu. Aku terserah mau rahasia yang pribadi kamu gak ngomongin, terserah. Tapi aku minta tolong untuk yang kali ini bisa dikasih tahu ke aku. Tapi karena memang dari tadi kamu gak mau ngomong sama aku soal temen ini, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau kita udah nikah tuh memang bukan berarti maksudnya kita harus bahagia ya. Aku tahu nikah sama kamu tuh seharusnya memang bahagia dan kamu pun seharusnya begitu. Tapi aku pikir sekarang yang berbahagia itu cuma kamu sama teman kerja kamu yang gak jelas asal-usulnya. Ya terserah. Aku udah gak tahu apa-apa lagi soal kamu. Aku udah gak kenal lagi sama kamu. Makasih buat 1 tahun pernikahannya. Selamat berbahagia sama teman kerjamu ya. Aku yang pergi aja dari sini. Maaf udah ganggu kamu sama ketenangan kamu dan kebahagiaan kamu di sini. Selamat menikmati hubungan baru kalian. Dan silahkan tunggu surat rujuknya.